Pemirsa, Kementerian Luar Negeri China menyambut baik kesepakatan Amerika Serikat Iran untuk mengakhiri perang. China berharap Amerika Serikat dan Iran akan menandatangani nota perdamaian sesuai dengan waktu yang ditentukan. 美国和伊朗就第一阶段谅解备忘录内容达成一致，表示欢迎，对巴基斯坦所做的斡旋努力表示赞赏。中方希望美伊如期签署第一阶段谅解备忘录，希望相关各方坚持和平选择，通过对话谈判解决问题。中方愿同国际社会一道，为早日恢复中东海湾地区和平安宁继续发挥积极作用。 Pemirsa, rudal Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel di kota Al-Qantara di Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah meluncurkan 2 rudal khusus untuk menyerang pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Rudal-rudal pejuang Hizbullah menargetkan tentara Zionis Israel. Israel terus melakukan gempuran terhadap Lebanon hingga menyebabkan ribuan orang tewas di tengah dampaknya Iran dan Amerika Serikat. Pemirsa, drone pejuang Hizbullah kembali menargetkan tank Merkava milik Zionis Israel di Lebanon Selatan. Serangan membuat kendaraan militer hancur. Pesawat tidak berawak atau drone ababil milik pejuang Hizbullah kembali menargetkan kendaraan militer Israel di Lebanon Selatan. Kali ini, tank Merkava milik Israel hancur setelah diserang drone Hizbullah. Serangan drone Hizbullah banyak menargetkan kendaraan militer dan tentara Israel yang berada di wilayah pendudukan Lebanon Selatan. Israel sendiri mengaku kewalahan menghadapi serangan drone Hizbullah. Sejumlah cara dilakukan untuk menghalau drone Hizbullah, termasuk menggunakan pelindung jaring. Pemirsa, pasukan Israel menyerang seorang wanita muda di kota Al-Azariah, Yerusalem. Ya, penyerangan dilakukan di depan sebuah apartemen hunian. Pemirsa, sebuah rekaman video menunjukkan seorang wanita muda diserang oleh sejumlah pasukan Israel di Yerusalem. Wanita tersebut terlihat ditarik paksa hingga terjatuh. Ia terlihat hendak dibawa secara paksa menuju mobil militer Israel yang terparkir di depan bangunan. Penyerangan dilakukan di depan sebuah apartemen hunian di kota Al-Azariah, Yerusalem yang diduduki oleh Israel. Belum diketahui alasan maupun identitas wanita yang diserang pasukan Israel tersebut. Pemirsa, jelang kesepakatan damai antara Iran dengan Amerika Serikat, Israel terus melancarkan serangannya ke Lebanon Selatan. Kali ini Israel menargetkan jurnalis yang sedang bertugas. I'm in Kfar Tibnit area. I just arrived. Seorang jurnalis dan koresponden perang Press TV, Hadi Hotai, terluka akibat serangan drone Israel. Saat kejadian, Hadib sedang bertugas di bundaran Arnaon Yohmor Fartepnit dekat Nabitieh, Lebanon Selatan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang menyasar dirinya. Padahal saat itu Hadi sedang menggunakan rompi dengan helm bertuliskan Press. The Israelis did try to destroy the entire area. Serangan ini membuat Hadi tergeletak di jalan. Hadi pun terkena 6 pecahan peluru. Ay! Ay! Ya Ali! Ay! هذا استهداف للصحفيين هيدا استهداف متعمد للصحفيين ما كان معي حدا بالسيارة ما كان في حتى حدا ما كان في قدامي حدا ما كان في وراي حدا الدرون كبت القنبلة علي كان فيها تكبها مثل وقت الاسناد ووقت الهول متعودين عليها نحن لو الدرونات يعني برمت هيك انفجرت وراي وقعت على الارض ما عادش قدرت اتحرك جري فقدت السيطره عليهم هلا الحمد لله بس لانه الاصابات يعني على ضربه الشظايا فاتوا بجري من ورا ما عادش قدرت اتحرك ضليت اسحاف لحد ما اجوا الشباب جابوني
Insiden ini terjadi di tengah ketegangan berkelanjutan di perbatasan Lebanon dan Israel. Serangan kepada jurnalis yang menggunakan pengenal pers melanggar hukum internasional. Pemirsa, drone pejuang Hizbullah kembali menargetkan tank Merkava milik Zionis Israel di Lebanon Selatan. Serangan membuat kendaraan militer hancur. Militer Israel meluncurkan serangan udara yang menghantam sebuah apartemen hunian di daerah Goberi, pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Akibatnya 3 orang tewas dan 15 lainnya luka-luka. Militer Israel berdalih menargetkan kelompok pejuang Hizbullah di Beirut. Merespons serangan Israel ke ibu kota Lebanon, Presiden AS Donald Trump mengatakan serangan tersebut seharusnya tidak terjadi. Ia juga menyebut serangan berlangsung di tengah negosiasi damai yang dinilai sudah sangat dekat mencapai kesepakatan dengan Iran. And I didn't like Syria. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It was right in. It wasn't like in the southern side, and it was in Beirut. I did not like that. I let them know that. I didn't like it, not at all. But I think that Syria, he's pulled that country together amazingly quickly. He's very capable. Serangan Israel juga menyebabkan kerusakan parah pada bangunan dan toko-toko di pinggiran selatan Beirut. Tim darurat dan personal tentara Lebanon telah dikerahkan untuk melakukan evakuasi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz mengklaim bahwa IDF melakukan serangan terhadap target Hizbullah di Beirut sebagai balasan atas tembakan yang diarahkan ke wilayah Israel. Pemirsa, meski Amerika Serikat Iran telah umumkan kesepakatan damai, Israel tetap bersikeras mempertahankan pasukannya di Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Israel tetap pertahankan pasukannya dengan dalih untuk melindungi keamanan negaranya. Amerika Serikat dan Iran telah mengumumkan sepakat untuk menghentikan perang di Timur Tengah. Meski begitu, Israel tetap bersikeras tidak ingin menarik pasukannya dari zona keamanan di wilayah Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Israel tetap mempertahankan pasukannya dengan dalih untuk melindungi keamanan negaranya. הקמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו זאת בעזה, בלבנון, בסוריה, שם אגב חיסלנו את כל הנשק של צבא אסד, שהיה חוליה מרכזית בציר הרשע. ואני רוצה להעביר, אנחנו נישאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו. כי אחרי ה-7 באוקטובר קבעתי עיקרון פשוט. ישראל לא תאפשר לארגוני טרור לחנות על גבולותינו. לחתור במנהרות טרור לתוך שטחנו. להיערך לטבח קרוב לאזרחינו. Padahal salah satu poin kesepakatan damai AS dan Iran termasuk penghentian permusuhan di Lebanon. Diketahui Netanyahu berencana mengadakan pertemuan kabinet keamanan dalam waktu dekat untuk membahas kesepakatan tersebut. Menurut informasi resmi pejabat Lebanon, militer Israel telah melanjutkan serangan di Lebanon sejak 2 Maret yang menewaskan lebih dari 3.700 orang dan melukai 11.600 lainnya. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan penghentian pertempuran di Lebanon sebagai prasyarat kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Hal ini disampaikan di markas Kementerian Luar Negeri Iran pada Selasa dalam pertemuan dengan para duta besar dan kepala misi diplomatik di Teheran. Menlu Iran Abbas Araghchi menyebut unsur terpenting dari memorandum adalah penghentian permusuhan secara permanen, termasuk Lebanon. Ia juga menegaskan setiap serangan militer di masa mendatang oleh Israel terhadap Lebanon atau pendudukan berkelanjutan atas tanah Lebanon akan menjadi pelanggaran terhadap memorandum ini. Sebelumnya hari Minggu 14 Juni, Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik
konflik. Babak baru negosiasi Iran Amerika Serikat akan dimulai setelah penandatanganan resmi berlangsung pada hari Jumat mendatang. بين